teman-teman semuanya, welcome to Daily Terapi Tara. Nah, di episode kali ini aku akan membahas sesuatu yang cukup menarik, yang dimana ini adalah sebuah pertanyaan yang datang dari salah satu follower saya di IG, dan dia mengirimkan pertanyaannya via DM, dan dia bertanya seperti ini. Maaf nih nanya hal sepele, cara dapetin bahan pembicaraan sama cewek gimana ya mbak? Kadang capek juga kalau ngomong sama cewek, pusing mikirin mau ngomong apa. Thanks. Oke, kenapa saya bilang ini suatu hal yang menarik? Karena saya paham mencari sebuah pembicaraan ini bukan satu hal yang mudah ya. Bayangin loh, kita berada deketan dengan orang yang kita suka aja, itu udah deg-degan banget gitu ya. Gimana caranya kalian sebagai cowok harus make the first move, harus bisa membuat mencari banyak topik pembicaraan yang menarik gitu ya. Pasti ini nggak mudah buat kalian. Tapi sebenarnya ya, hal apapun yang kalian ingin bicarakan, menurut saya ya, kalian tuh udah tahu loh. Cuman kekhawatiran atau terlalu banyak mikir justru akhirnya membuat kalian jadinya nggak membicarakan apa yang ingin kalian bicarakan. Kalian mungkin jadi akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan pertanyaan, aku bener nggak ya, ini kalau aku nanya ini tepat nggak ya, nanti kalau salah gimana nih, nanti kalau nggak sesuai gimana. Sehingga akhirnya membuat kalian jadi mati gaya sendiri ya. Dan saya bisa memahami kenapa ini terjadi. Karena ketika kita sedang PDKT dengan seseorang, of course kita punya banyak harapan ya. Kita punya banyak harapan tentang relationship-nya, kita punya banyak harapan bahwa cewek itu suka sama kita, cewek itu melihat kita menarik gitu ya. Sehingga semakin tinggi harapan kalian, semakin membuat kalian jadi khawatir. Nah, ada beberapa hal nih yang membuat kalian jadinya susah untuk mencari topik pembicaraan. Yang pertama, kalian terlalu takut untuk salah. Kalian takut bahwa pertanyaan kalian, mungkin topik yang kalian share itu akhirnya nggak sesuai dengan yang ceweknya mau, atau mungkin menurut ceweknya mungkin nggak menarik gitu ya. Yang kedua, kalian mungkin terlalu takut dinilai negatif. Kalian takut bahwa nanti apapun dari obrolan kalian, kata-kata kalian, sikap kalian akan membuat ceweknya jadi malah melihat kalian negatif dan jadi malah nggak suka sama kalian. Dan yang terakhir, mungkin kalian terlalu takut kalau ceweknya akan ilfeel sama kalian ya. Kalau kalian salah ngomong atau topik yang kalian omongin tuh nggak menarik, nanti kalau ceweknya ilfeel dan nggak mau sama kalian gimana ya. Nah, saya paham bahwa menjaga image itu penting ya, terutama pada saat PDKT pertama-tama nih. Tetapi kalian bisa merasa rileks dalam apapun yang sedang kalian obrolin, ini lebih penting lagi. Nah, sekarang mungkin saya akan sedikit share beberapa topik yang bisa kalian jadikan mungkin masukan untuk nanti kalian bicarakan pada saat kalian sedang PDKT. Yang pertama, mulai dari hal-hal yang paling sederhana tentang hal yang disukai dan tidak disukai. Ya, kalian bisa ngobrolin tentang misalnya musik, film, makanan, hobi, ya. Apa sih dari hal-hal tadi yang mungkin dia sukain, apa yang dia nggak sukain. Kalau kalian bisa menemukan kesamaan di sini, wah ini akan membuat conversation-nya jadinya menyenangkan banget ya. Knowing bahwa, kita punya sesuatu yang sama nih. Iya ya, kok kamu bisa suka itu sih? Aku juga suka itu loh. Kamu suka itu dari kapan gitu misalnya. Ini akan membuat conversation-nya jadi sangat menarik. Tapi, kalaupun kalian tiba-tiba menemukan hal yang berbeda, ini juga akan membuat conversation-nya malah jadi nggak kalah menarik lagi. Karena justru akan membuat kalian atau ceweknya jadi semakin penasaran. Kok dia bisa sih suka itu? Kok dia bisa ya nggak suka itu ya? Malah akan membuat obrolannya jadi semakin seru. Yang kedua, mungkin kalian bisa menjadikan obrolan kalian ini sebuah momen tentang dia, bukan tentang kalian. Jadi kalian bisa bertanya apapun tentang kehidupannya, misalnya tentang teman-temannya, tentang sahabatnya, tentang keluarganya, mungkin tentang pengalaman hidupnya, tentang masa lalunya, tentang sekolahnya, tentang cita-citanya gitu misalnya, tentang pekerjaannya. Ini karena ketika kita kepengen tahu tentang kehidupan seseorang dengan lebih jauh, ini akan membuat orang itu merasa bahwa kita itu kita tuh ada artinya, karena kita ada orang yang pengen memahami kita, ada orang yang mendengarkan kita. Saya rasa semua orang, nggak cuma cewek ya, saya rasa cowok juga pasti senang. Siapa sih yang nggak senang untuk mengetahui bahwa ada orang yang kepengen tahu lebih jauh tentang kita, ya kan? Nah, yang berikutnya, mungkin kalian bisa diskusikan atau membahas hal-hal yang lagi up to date, yang lagi viral, misalnya
hal-hal yang receh, yang lagi viral-viral di sosmed misalnya, atau kalian bisa bahas memes-memes yang lucu misalnya, atau bahkan pembicaraan yang sedikit serius sekalipun gitu ya. Karena ini bisa jadi momen kalian untuk diskusi, untuk tahu lebih jauh apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kalian bisa tahu lebih jauh cara berpikir, cara pandangnya dia, nilai-nilai yang dia punya, dan ini bisa menjadi hal yang sangat menarik. Dan yang terakhir, mungkin kalian bisa jadikan topik obrolan kalian sebagai sebuah momen di mana kalian bisa mendengarkan curhatan ceweknya, ya. Semua orang kan pasti butuh dan pasti senang curhat ya. Kalau misalnya cewek ini sedang punya masalah atau dilihat kayaknya moodnya lagi nggak enak gitu ya, mungkin kalian bisa pancing, bisa kalian tanyakan perasaannya seperti apa, dia lagi mikir apa, lagi ada masalah apa. Kalau ceweknya ini cenderung terbuka, ini bisa jadi kesempatan kalian untuk mengenal dia lebih jauh dan mendengarkan curhatannya. Tapi kalau dia tertutup, ya mungkin kalian bisa membahas topik-topik yang lainnya. Oke, yang berikutnya saya mau sedikit share tips tentang do's and don'ts pada saat kalian sedang PDKT supaya obrolan kalian bisa terus berlanjut ya. Yang pertama, coba untuk kepo dalam arti yang positif ya, dimana kalian bisa lebih banyak bertanya daripada kalian memberikan nasihat ataupun masukan ya. Karena bertanya itu akan membuat kalian lebih kepengen tahu lebih jauh tentang orang tersebut daripada kalian ingin menyampaikan pendapat-pendapat kalian ya. Yang kedua, coba untuk berempati dan mendengarkan. Apapun yang diceritakan oleh ceweknya, coba untuk berikan respon-respon yang positif yang menandakan bahwa kalian itu tertarik, kalian itu memahami, kalian itu menerima apapun diri dia apa adanya gitu ya, tanpa banyak penolakan. Dan yang terakhir, sebisa mungkin tetap untuk coba menjadi diri sendiri. Saya tahu ini juga bukan hal yang mudah, karena sometimes kita pengen terlihat sempurna pastinya ya di depan orang yang kita suka gitu. Tetapi kadang-kadang ketika kita malah nggak menjadi diri kita apa adanya, itu akan terlihat dan akan terasa di orang lain, dan malah akan bisa jadi membuat orang tersebut jadinya ilfeel dengan kita. So, apapun adanya kalian, kesukaan kalian, sifat kalian, ya just be yourself. Karena ini juga akan membuat kalian jauh lebih rileks. Nah, untuk don'ts-nya yang pertama, sebisa mungkin untuk tidak mendominasi pembicaraan. Jadikan conversation kalian ini sesuatu tentang kalian ataupun tentang dia, bukan tentang kalian ya. Karena kalau bayangin kalau kita ngobrol tapi orangnya cuma mau membicarakan diri dia aja gitu ya, ini pasti akan membuat lawan bicara kita jadi capek ya, buat apa saya ngobrol kalau ini semua tentang dia gitu kan ya. Yang kedua, kadang-kadang pada saat kita lagi ngobrol, terus kita mulai kehabisan pembicaraan, kita mulai mati gaya nih. Dan biasanya yang kita lakukan pada saat mati gaya, ya udah deh, mulai main-main handphone, mulai buka-buka sosmed. Sebisa mungkin untuk hindari hal tersebut. Karena ini menandakan bahwa kalau kalian banyak mainan handphone, bisa jadi handphone kalian adalah lebih nyaman, lebih menarik buat kalian daripada ceweknya ya. Dan yang terakhir, jangan judging. Apapun yang diceritakan, apapun yang di-share sama dia, sebisa mungkin untuk tidak dinilai, disalahkan, atau mungkin kalian berkata kata-kata seperti misalnya, kok bisa begitu? Mungkin harusnya, kalau menurut aku sih kayaknya sebaiknya gitu ya. Kata-kata judging ini malah akan membuat orang jadi tidak nyaman karena merasa dinilai, merasa tidak diterima, merasa dipersalahkan, sehingga akan membuat obrolan kalian malah jadinya tidak menyenangkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa membantu buat siapapun kalian yang sedang PDKT, dan hopefully PDKT kalian bisa berhasil ya. Oke, nah jangan lupa seperti biasa untuk teman-teman yang ingin curhat dan juga pertanyaannya saya bahas di video, kalian boleh follow dan juga DM Instagram saya, ataupun subscribe dan juga komen di YouTube saya. Oke, sampai ketemu di episode Daily Therapy Tara berikutnya. Bye-bye.